Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas rahmat dan karunia Allah kita masih bisa memperbanyak amal soleh. Alhamdulillah, maghrib berjemaah sudah kita tunaikan. Mudah-mudahan masuk ke dalam catatan amal soleh kita. Dan alhamdulillah kita duduk sejenak di majelis ilmu. Mudah-mudahan bisa mendatangkan ketenangan jiwa, membuat kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah serta doa-doa baik dari para malaikat. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaatnya di hari mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah konsekuensi dari cinta sejati. Cinta itu adalah bagian terpenting dari agama dan dari iman. Karena kesempurnaan iman kita memang terletak pada cinta. Saya ingin awali dengan sebuah riwayat. Ada seorang lelaki dari Ansar namanya Thauban. Thauban itu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari maula Rasulullah adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya Thauban. Thauban ini berkata kepada Rasul, katanya, ya Rasulullah, karena sebelumnya Rasul nengok dia dalam keadaan bersedih. Rasul nanya, kenapa kamu bersedih? Lalu dia bertanya, atau dia menyatakan sesuatu. Dia bilang, ya Rasulullah, sungguh saya sangat mencintaimu, lebih dari diri saya sendiri. Saya mencintaimu lebih dari harta saya. Saya lebih mencintaimu daripada keluarga saya sendiri. Kalau seandainya saya sampai di rumah, lalu saya teringat kepadamu, saya tidak sabar agar segera bisa secepat mungkin bertemu denganmu. Begitulah kecintaan yang ada pada Thauban terhadap Rasul. Terus masalahnya apa? Kata Rasul, saya ingat nanti kamu mati, saya pun mati. Andaikan nanti kamu telah meninggal, lalu kamu masuk surga, kamu akan diangkat dan berkumpul bersama para nabi. Sedangkan saya kalau sudah mati, andaikan nanti masuk surga, saya tidak bisa pastikan apakah masih berjumpa dan kamu atau tidak. Nah, ini yang ternyata yang dipikirkan oleh Thauban, karena dia sangat mencintai Nabi. Pokoknya kalau dia teringat Rasul, tidak sabar dia agar secepat mungkin bisa ketemu. Maka datang dia ke masjid, mudah-mudahan Nabi ada di situ. Nah, kalau nanti sudah mati,
kamu nanti kalau meninggal masuk surga, kamu akan berkumpul dengan para rasul, para anbiya. Sementara saya kalau meninggal, andaikan nanti masuk surga, saya tidak pastikan apakah masih bisa berjumpa dengan kamu atau tidak. Lama Rasul agak termenung mendengarkan perkataan itu. Tiba-tiba datanglah Jibril membawakan sebuah ayat, dan itulah salah satu atau dikatakan oleh ahli sejarah sebab turunnya ayat itu, di mana bunyinya adalah wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka ma'al ladzina an'ama 'alaihim, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat terhadap mereka. Siapa mereka itu? An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka akan bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, para syuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, dan bersama dengan orang-orang yang soleh. Dan mereka itu adalah teman yang baik. Maka dengan demikian terjawablah keinginan si Thauban. Andaikan nanti dia memang masuk surga, maka untuk berjumpa, untuk berteman dengan Nabi, untuk ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata masih bisa, dan Allah sudah menjanjikannya. Ada banyak riwayat yang kalau seandainya kita coba kumpulkan, intinya memang adalah bagaimana para sahabat berhasil mencintai Nabi, dan mereka sebenarnya sedang mengajarkan kita bagaimana cara sebenarnya dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang dari sahabat, Nabi bilang kepadanya, katanya, kamu kalau mau mintalah, nanti akan saya doakan, Allah pasti akan kabulkan. Jadi seorang sahabat diberikan kesempatan oleh Nabi untuk meminta, lalu nanti Nabi mendoakan dan dia bisa mendapatkannya. Sahabat itu tidak langsung menjawab, tidaklah tua pun akan diminta kini. Akhirnya dia ke rumahnya sebentar untuk menemui istrinya. Jadi dia berjumpa dengan istrinya, dia bilang, wahai istriku, Rasul tadi menawarkan sesuatu agar kita minta, dan insya Allah dapat. Anak ni aponya? Kau awak apa kau minta? Ternyata istrinya mengatakan, wahai suamiku, apa kata istrinya? Minta kepada Nabi agar nanti di surga menemani beliau. Jadi mungkin tidak terbayang pula itu sama-sama. Tapi istrinya ngomong gitu. Minta al-murafaqah fil jannah. Murafaqah fil jannah itu berarti untuk menemani beliau di surga. Datang dia nemuin Nabi, ya Rasulullah, saya ingin menjadi teman kamu nanti di surga. Apa kata Rasul? Awa ghairu dzalik? Tidak ada lain pun itu kan diminta lainnya Nabi. Tidak ada orangnya itu tanya. Lalu Nabi mengatakan, kalau begitu, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Nah, kalau memang itu yang kamu minta, dapat insya Allah. Tapi tolong bantu saya, kamu lakukan bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Nah, ini dua dari sekian banyak riwayat yang memang di situ
menunjukkan bagaimana para sahabat sangat mencintai Nabi di dunia dan di akhirat. Mereka tidak mau berpisah dengan Nabi. Dan ini pelajaran besar juga bagi keluarga muslim. Seorang istri memang harus selalu membantu suaminya dalam kebaikan. Karena istrinya adalah istri yang salehah, maka permintaannya justru adalah dia arahkan suaminya agar memilih, agar meminta diberikan sesuatu yang terbaik. Dan tidak ada yang lebih baik daripada menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Tapi andaikan seorang istri yang diingatnya hanyalah dunia, lalu dapat pilihan permintaan yang dikabulkan tadi itu, apa ke kewajiban? Bang, awak belum punya motor lah, belum punya mobil, itulah minta, itu paling kan. Tanah awak belum terjual lah, ni doakan Nabi bila capek terjual, barangkali. Tapi ketika salihah, ketika memang dia dekat dengan Allah, ternyata dia mengarahkan suaminya kepada pilihan yang terbaik. Ikhwati fillah, saking cintanya para sahabat kepada Nabi, sampai-sampai Umar bin Al-Khattab tak bisa menerima kenyataan kematian Nabi. Jadi kan saat Nabi wafat itu kan sahabat yang lain semua menangis. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Apa dia menangisnya Abu Bakar? Rasul telah wafat. Masuk Abu Bakar ke dalam rumah Nabi. Dia buka wajahnya. Oh iya, dia sudah wafat. Dicium keningnya oleh Abu Bakar. Dan sampai setelah itu dia keluar dan berpidato di hadapan orang-orang orang-orang kaum muslimin. Tapi sebelumnya ada Umar ibn Al-Khattab. Ada Umar ibn Al-Khattab yang tak percaya kalau Nabi wafat. Tak yakin dia, tak siap dia menerima kenyataan itu. Umar mengancam justru. Apa kata Umar bin Al-Khattab? Rasul tidak wafat. Dia sama seperti Nabi Musa. Dulu dipanggil oleh Allah 40 hari, nanti balik lagi. Siapa yang menyatakan bahwa Rasul telah wafat, saya penggal lehernya. Begitulah Umar. Dan semua takut. Padahal Rasul wafat. Pasti wafat. Dan Abu Bakar itulah yang menjadi penengah di antara mereka. Ketika dia masuk, seperti yang tadi kita katakan, oh ya, Rasul sudah wafat. Diciumnya, kemudian dia keluar, disitulah dia menyampaikan, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian umat Islam, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Rabbnya Muhammad, Allah sungguh maha hidup dan dia tidak akan pernah mati. Maka dibacalah oleh Abu Bakar ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Mendengarkan ayat itu, Umar jatuh pingsan. Pingsan lalu kemudian dia sadar kembali. Saat dia sadar, apa kata Umar? Benar-benar seolah-olah saya tak pernah mendengarkan ayat ini. Dan dengan ayat itu dibaca, berarti itu isyarat bahwa Nabi memang pasti akan mati. Karena afa immata au qutila, apakah jika nanti dia wafat atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik. Ini pertanyaan ini untuk mereka dan untuk kita hari ini. Apakah ketika Rasul sudah wafat, lalu kalian akan berpaling dari syariatnya? Kalian akan meninggalkan sunnah-sunnahnya? Maka ini nanti keterkaitan judul kita dengan
riwayat-riwayat yang tadi kita katakan bahwa cinta, kalau benar-benar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu saja ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Kalau seandainya kita jauh dari konsekuensi itu, maka berarti cinta kita adalah dusta. Kita tidak sanggup untuk menafaki jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat. Sahabat-sahabat dulu benar-benar dia membuktikan bahwa dia lebih mencintai Rasul daripada dirinya sendiri. Karena disitulah letak kesempurnaan iman. Rasul pegang tangan Umar itu. Nampak oleh Umar betapa cintanya Rasul kepada dia. Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah, saya mencintai kamu dari segala-galanya kecuali dari diri saya sendiri." Padahal dia sedang bersama Nabi. Begitu akrabnya, dan Umar merasakan kehangatan dan cinta yang datang dari Nabi, karena Nabi sangat mencintainya. Sehingga keluarlah kata-kata tadi, "Ya Rasulullah, demi Allah, saya sangat mencintaimu lebih dari segala-galanya, illa an nafsi, kecuali dari diri saya sendiri." Apa kata Rasul? "La ya Umar, belum akan sempurna imanmu, belum kamu akan disebut sebagai mukmin yang sebenarnya, kecuali kamu sudah mencintai saya dari segala-galanya, termasuk dari diri kamu sendiri." Saat itulah Umar menyatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah, demi Allah, saya mencintaimu lebih dari segala-galanya, bahkan termasuk dari diri saya sendiri." Dan Umar menyatakan, dan Rasul berkata kepada Umar, "Al-ana ya Umar, sekarang Umar imanmu sempurna." Kalau sudah Rasul mengatakan imanmu sempurna, wajar tidak dia dijamin masuk surga? Maka Umar adalah salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka yang dijamin masuk surga itu karena memang telah mereka buktikan cintanya kepada Nabi, bahkan melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Abu Bakar As-Siddiq itu lebih awal lagi jaminannya daripada Umar, karena dia adalah khalifah yang pertama. Dia sudah membuktikan bahwa dia lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Itu peristiwa hijrah itu membuktikan itu semua. Harus masuk ke gua Sur, karena disitulah tempat persembunyian. Abu Bakar tidak ingin sama sekali Nabi tersakiti oleh serangga, oleh binatang-binatang yang berbisa. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, jangan masuk dulu, cadam preso dalam dulu." Rasul di atas, Abu Bakar masuk. Diperiksa semuanya oleh Abu Bakar. Asal ada lubang-lubang ditutupnya. Karena siapa tahu di lubang itu ada binatang berbisa. Semua yang ada diperkirakan lubang yang mungkin di situ ada, entah kalajengking, entah macam-macam, ditutup oleh dia. Setelah aman, barulah Abu Bakar mengatakan, "Inzil ya Rasulullah." Turun dia. Begitu mereka mencintai. Ngantuklah Nabi. Rasul tidur di paha Abu Bakar. Pada saat tertidur, Rasul tentu beristirahat. Ternyata jemari kakinya Abu Bakar digigit oleh sesuatu. Tapi Abu Bakar tidak ingin Rasul terbangun, dan dia tahan sakitnya gigitan itu sampai menetes air matanya, dan ternyata sampai di pipi Nabi, dan itulah yang membuat Nabi terbangun. Saat terbangun, pada menangis kata Rasul. Awalnya agak enggan untuk menceritakan, tapi akhirnya diceritakan oleh Abu Bakar bahwa dia digigit oleh binatang berbisa, dan ternyata ada bekasnya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat, itu salah satu dari mukjizat Nabi.
diambil air ludahnya, kemudian ditempelkan di tempat yang sakit, dan itu bisa sembuh seketika. Ini semua akan tidak cukup waktu kita untuk menceritakan riwayat-riwayat yang bisa kita baca dari hadis-hadis yang sahih, bagaimana cinta sejati yang ditunjukkan oleh para sahabat, yang konsekuensinya mereka sudah lakukan, dan ternyata ujung-ujungnya adalah jaminan surga. Apakah kita memungkinkan untuk mendapatkan itu? Bisa. Mungkinkah kita mendapatkan surga melalui cinta kita kepada Nabi? Bisa. Itulah yang harus dilakukan. Dan inilah konsekuensinya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, melalui sebuah buku kecil, saya ingin coba sebutkan dan ingin berbagi. Mungkin tidak semua poinnya akan bisa kita sampaikan, tapi ada hal-hal yang inti, yang utama-utama. Apa dalail, apa mazahir, apa buktinya kalau kita mencintai Nabi? Apa fenomenanya, apa tanda-tandanya kalau kita benar-benar mencintai Nabi? Dan mungkin juga kita menanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah cinta kita sekarang sudah diterima atau belum? Karena kalau untuk mengaku-ngaku cinta itu mudah sekali, tapi untuk memastikan kira-kira kita dicintai atau tidak. Kan saya cinta Allah, mudah sekali mengucapkan. Saya cinta Nabi, mudah sekali untuk mengucapkan. Tetapi kebalikannya perlu untuk kita renungkan. Apakah cinta kita diterima? Apakah ketika kita mencintai Allah, lalu Allah sudah mencintai kita? Apakah ketika kita mengatakan kita cinta Nabi, apakah benar-benar Nabi sudah mencintai kita juga? Kepastiannya tentu hanya Allah yang tahu. Tapi langkah-langkahnya, kiat-kiatnya, Nabi sendiri sudah mengajarkan bahwa sesungguhnya kalau kita ingin mencintai Nabi, maka cintailah dengan cara yang beliau ajarkan. Cintailah dengan cara yang telah beliau wariskan. Jangan cintai beliau sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mencintai Nabi sesuai dengan yang kita inginkan, jangan-jangan cinta kita tertolak. Tapi kalau kita cintai beliau seperti yang beliau ajarkan, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, generasi terbaik dalam mencintai Nabi, maka yakinlah insya Allah cinta kita akan diterima. Dan kalau cinta itu sudah diterima, maka itu membuat kita akan berbahagia di hari akhirat kelak, karena kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan mereka-mereka yang kita cintai. Kalau kita mencintai Nabi, insya Allah kita bersama Nabi. Kalau kita mencintai para syuhada, insya Allah akan bersama-sama dengan orang syuhada. Kalau kita mencintai orang-orang saleh, maka kita akan bersama dengan orang yang saleh. Tapi cintailah dia dengan cara yang benar. Cintailah dia dengan cara yang tepat, yang tidak keluar dari batasan-batasan syariat. Lalu kalau ada pertanyaannya, apakah ada cinta yang keluar dari batasan syariat? Apakah ada? Jawabannya ada. Cinta tetapi di luar daripada batasan-batasan yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Di antara dalail mahabbatin Nabi, tanda-tanda bahwa kita mencintai Nabi, atau mazhar itu pandangan zahirnya seperti apa orang mencintai Nabi. Maka yang pertama sekali tentu saja adalah ittiba'uhu, mengikuti beliau. Ittiba', orang-orang yang mencintai Nabi maka dia wajib mengikuti
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti Nabi itu adalah alamatun ala mahabbatihi. Itu alamat, itu tanda bahwa seseorang benar-benar mencintainya. Dalam hal apa? Dalam hal beragama. Agama seperti apa? Kalau ditanya apa itu agama, maka kembalikan kepada hadis Jibril. Hadis Jibril. Masih ingat hadis Jibril? Hadis di mana Jibril berbicara langsung dengan Nabi, di mana dia menjelma seperti seorang pemuda. Didempetkannya lututnya dengan lutut Nabi, sangat akrab sekali. Tapi dia tidak dikenal karena dia menjelma seperti seorang pemuda. Disitulah dia mulai mempertanyakan perkara-perkara besar kepada Nabi, dan Nabi menjawabnya. Asal Nabi jawab, dia benarkan pula. Apa pertanyaannya? Ma huwal iman, ma huwal Islam, ma huwal ihsan. Dijawablah satu persatu oleh Nabi. Iman ini, Islam ini, ihsan ini. Setiap Nabi menjawab, sodakta. Heran Umar kan? Inyo bertanya. Inyo pulon jawab iya. Berarti mau jujur kan? Sodakta, kamu benar. Di akhir hadis itu Nabi nanya, kalian tahu enggak siapa yang tadi itu? Allahu wa rasuluhu a'lam, kata sahabat. Lalu kata Rasul, dzaka Jibril. Itu adalah Jibril. Yu'allimukum amra dinikum. Sengaja dia bertanya di hadapan kalian, bukan untuk dia ketahui, karena dia sudah tahu. Tapi dia bertanya, yu'allimukum amra dinikum, karena dia ingin mengajarkan kalian perkara-perkara penting dalam agama. Maka ada iman, ada Islam, ada ihsan. Sekarang kalau dikaitkan ittiba'un nabi dalam hal apa? Iman, Islam, ihsan, akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Ini harus kita ikut Nabi kita. Kalau benar-benar kita mencintai beliau, ikut bagaimana dia berakidah, seperti apa dia bertauhid, seperti apa dia beriman kepada Allah. Dialah orang yang pertama yang beriman kepada Allah itu, dan dialah orang pertama yang diajarkan oleh Allah bagaimana mengenal Allah. Tidak ada orang lain sebelumnya, kecuali nabi-nabi yang lain. Tapi untuk kita dan umat Nabi, maka yang pertama diajarkan adalah dia. Bagaimana cara bertauhid. Tauhid yang benar itu seperti apa? Kalau benar-benar seseorang mengaku cinta Nabi, maka dia tidak akan memilih cara lain untuk berakidah, untuk bertauhid, selain daripada cara yang telah diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah alamatun ala mahabbatihi. Ittiba' wa ta'ah, berarti taat. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, mentaati Allah, mentaati Rasul, itu bukti bahwa kita mencintai Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti saya. Berarti ittiba'un nabi, selain daripada itu alamah min mahabbatin nabi, tanda bahwa kita mencintai Nabi, itu juga bukti bahwa kita mencintai Allah. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti Nabi? Yuhibbukumullah. Pertama, Allah akan mencintainya.
wa yaghfir lakum dzunubakum. Kedua, akan diampuni dosa-dosanya. Maka tadi saya katakan, kenapa cinta Nabi berbuah surga? Karena cinta Nabi membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Nabi berarti mengikuti Nabi. Dan kalau kita sudah mengikuti beliau, berarti kita mentaatinya. Maka akan kita dapat cinta Allah dan keampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama sekali. Oleh karena itu, ketika ada slogan-slogan yang selalu kita dengar, apa slogannya? Kembalilah kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi. Itu sesungguhnya adalah dalam rangka ittiba'un Nabi. Itu dalam rangka supaya kita sempurna dalam mengikuti Nabi. Slogan itu jangan disalahpahami. Karena saat kita mengajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Quran dan Sunnah, ada kadang-kadang orang yang salah dalam memahami slogan itu. Mereka coba memahami sendiri dengan cara yang salah, padahal yang dimaksudkan bukan itu. Apa katanya? Orang-orang yang ingin kembali kepada Quran dan Sunnah adalah orang-orang yang tidak menghormati para ulama. Adakah kira-kira makna itu dalam ungkapan tadi? Sama sekali tidak. Orang-orang yang punya slogan kembali kepada Quran dan Sunnah adalah orang-orang yang tidak menghargai mazhab. Ini adalah tuduhan-tuduhan dari orang yang tidak mengerti dengan makna dari slogan itu sendiri. Kembali kepada Allah, kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada Nabi. Itu sesungguhnya kita menghormati semua ulama yang memang mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa menghormati semua imam mazhab, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Semua mereka adalah ulama-ulama besar. Tapi andaikan terjadi perselisihan di kalangan mereka, apakah masing-masing tetap berpegang kepada mereka masing-masing pula? Disinilah perlunya untuk mendapatkan penjelasan dari para ulama dari semua pendapat yang tadi itu. Kira-kira yang paling mendekati kepada Quran dan Sunnah yang mana? Mesti dan wajib untuk kita hargai. Mereka adalah ulama besar. Tetapi tidak boleh fanatik kepada mazhab. La nata'abbadu bil mazhab. Kita beribadah bukan atas nama mazhab, tapi kita beribadah mesti atas nama dalil yang ada. Mazhab mana saja, asal itu yang benar, maka kita boleh untuk mengamalkannya. Maka justru agar kita tidak fanatik kepada mazhab-mazhab yang ada, agar kita tidak berpegang hanya kepada satu mazhab saja. Dan ternyata secara fakta tidak ada orang yang bisa selamanya berada dalam satu mazhab. Tidak ada. Tidak ada orang yang selamanya berada dalam satu mazhab. Itu orang-orang yang ngaku-ngaku mazhab Syafi'i, berapa banyak pendapat Syafi'i yang dia tidak ikuti. Orang-orang yang mengaku sebagai mazhab Maliki, tak selamanya yang dipegang adalah mazhab Syafi'i. Ada saat-saat tertentu justru ditinggalkan. Ditinggalkan bukan karena subjektif, tapi karena objektivitas. Karena yang manakah yang lebih mendekati kepada kebenaran. Maka ittiba'un Nabi itu yang wajib, siapa saja ulamanya. Asal memang itu yang dekat kepada sunnah Nabi, maka kita boleh untuk mengikutinya. Jangan sampai yang terjadi adalah, ada disebutkan juga di buku ini, ada contoh-contoh yang sebenarnya tidak pantas untuk terjadi. Ada sebuah ungkapan, andaikan bertentangan antara perkataan imam saya dengan perkataan Nabi, maka yang akan saya ikuti adalah imam saya. Lalu mana ittiba'nya kalau begitu? Andaikan bertentangan, maka yang wajib untuk kita ikuti adalah
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang kedua, langsung kita masuk pada poin yang kedua. Kalau tadi ittiba itu bukti bahwa kita mencintainya. Sedangkan yang kedua adalah taqdimu qaulin nabi ala qauli ghairihi. Ini kita mesti mendahulukan perkataan Nabi daripada perkataan selain Nabi. Itu bukti bahwa kita mencintainya. Kita kedepankan perkataan dia. Kita kedepankan apa yang dikatakan oleh dia, yang disampaikannya, dibandingkan dengan semua perkataan siapa saja selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat itu ada perintah yang berbunyi atau larangan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Jangan kalian mendahulukan apa yang ada pada kalian selain daripada apa yang ada pada Allah dan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin seseorang mengaku cinta kepada Nabi tetapi ternyata dia tidak mengedepankan perkataan Nabi itu sendiri. Tidak mungkin dia mengaku-ngaku sebagai orang yang mencintai Rasul sementara dia tidak sanggup untuk meninggalkan perkataan yang lain ketika berhadapan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang datang dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, yushaku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa qala Umar. Jadi ini kalau tak salah ini dalam riwayat dalam persoalan haji. Haji itu kan ada 3 cara. Bisa ifrad, bisa tamattu', bisa qiran. Tetapi ada riwayat mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar mengatakan enggak, hanya ifrad. Abu Bakar mengatakan boleh berdasarkan kepada perkataan Nabi. Lalu inilah ungkapan Ibnu Abbas, saya sampaikan kepada kalian perkataan Nabi, lalu kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar kan tidak terbayang juga oleh kita, Abu Bakar dan Umar itu akan mengatakan sesuatu yang menentang Nabi. Mustahil, ini orang-orang dijamin masuk surga semua. Tapi nama itu yang disebut oleh Ibnu Abbas. Kalaulah perkataan Abu Bakar dan Umar saja tidak boleh mengalahkan perkataan Nabi, apalagi perkataan selain Abu Bakar dan Umar. Tidak mungkin ada orang yang sesoleh mereka. Tidak akan ada orang yang sealim Umar Ibn Al-Khattab. Bahkan kalaulah ditimbang ilmunya Umar, ditimbang dengan semua ilmu yang ada, menang ilmu Umar. Andaikan ditimbang imannya Abu Bakar, ditimbang dengan semua iman umat manusia, kalah iman manusia ini. Yang menang adalah Abu Bakar. 2 nama besar ini yang disebut oleh Ibnu Abbas. Dan dia ingin mengatakan bahwa jangan coba-coba mendahului Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, kalau dilakukan itu berarti kita tidak sedang mencintainya, tidak sedang mengikutinya. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita jawab dulu suara azan insyaallah, nanti kita sambung. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi pada poin yang kedua, wujub taqdim qaulin nabi ala qauli ghairihi. Mesti kita mengedepankan perkataan nabi dari perkataan selain nabi. Meski kita mengedepankan apa yang diajarkan oleh Nabi, jangan nanti sampai yang diajarkan oleh Nabi justru ditinggalkan, lalu yang dilakukan adalah yang tidak beliau ajarkan. Kadang ada contoh-contoh, orang kadang selalu memasukkan ini persoalan-persoalan yang tidak perlu dibahas, karena dianggap itu sebagai persoalan khilafiyah yang tidak perlu dibahas. Ada khilafiyah yang memang kita harus berlapang dada kalau seandainya semuanya berpegang kepada dalil-dalil yang ada. Cuma tak sedikit juga di antara yang terjadi, yang diajarkan Nabi tidak dibuat, yang tidak diajarkan itu yang dibuat. Kasih contoh. Yang diajarkan Nabi setelah selesai sholat, kan ada zikir. Itu zikir luar biasa. Sama dengan sedekah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Bisa mendapatkan pahala sedekah sebagaimana orang kaya-kaya bersedekah.
Kan itu dikatakan oleh Nabi kepada orang-orang fakir kan. Maka lakukanlah itu. Tapi ada pada sebahagian masjid kadang setelah dia selesai salam, yang 3 aja kok ndak wacur dah. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi diganti dengan la ilaha illallah 100 kali. Contoh di hari Jumat, salat Jumat. Ada tidak jauh dari tempat saya tinggal masjid, saya biasa di situ. Saya tengok subuh sama Jumat tidak pernah dibaca yang subhanallah tadi. Langsung diganti la ilaha illallah 100 kali. Sekarang saya tanya, yang nyuruh 100 kali la ilaha illallah setelah salat siapa? Yang nyuruh subhanallah 33 kali siapa? Nabi. Sekarang yang disuruh Nabi tidak dibuat, yang tidak disuruh. Kita bukan untuk berbantah-bantah dalam persoalan ini. Kita hanya ingin untuk saling mengingatkan. Jangan sampai terjadi pada kita dan itu kita lakukan. Kan jelas nih, Nabi ini katanya yang ini tidak ada. Kenapa ini justru yang di? Kalau ditanya, apa contoh itunya? Boleh je lamu bonunya, nyi kau orang kalau sadole ni. Ni kalau mulai dekat subhanallah tu boleh la ilaha apa? La ilaha illallah kan lama tu kan. Jumat kan orang nak copeknya. Jadi orang alasan berarti kan. Jak dahulu sini kolenya. Berarti sejak dulu seperti ini, berarti ada yang diikuti. Siapa yang dulu itu melakukan seperti itu? Jadi kita tidaklah sengaja-sengaja ingin mempersoalkan persoalan khilafiyah, tapi ada di antara khilafiyah yang kadang tidak ada dalil. Khilafiyah yang harus kita saling menghormati kalau seandainya masing-masing punya dalil dan dalil itu bisa dipertahankan, bisa dipegang. Itu silahkan. Jangan berbantah-bantah. Apa contoh? Bismillah jahar ndak jahar. Tak perlu bantar. Tarwih 8 ke atau 20. Jangan berbantah-bantah. Ada alasan, ada dalil, barulah khilafiyah. Tapi yang tidak khilafiyah jadi khilafiyah kan juga. Disinilah pentingnya kita ittiba'un Nabi. Kita ingin saling mengingatkan. Begini yang diajarkan oleh Nabi kita. Oh, itu kan sunnahnya mau ustaznya. Tidak perlu dipersoalkan. Nyoba baca-baca maka alasan. Kita tidak boleh meninggalkan sesuatu hanya karena alasannya sunnah. Nyoba kok ada loh kan. Sedangkan tidak baca cik juga tidak apa namanya. Apa lagi? Boleh dibaca. Pemau salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Pai sudah tu. Sah salat? Sah kan? Atau itu kan dipertahankan? Nah, jadi selagi kita punya kemampuan untuk mengikuti Nabi kita, itulah yang harus kita lakukan. Bahkan ulama tabi'in dulu, kalau nggak salah entah Sufyan Ats-Tsauri atau siapa salah satu tabi'in, apa katanya? Andaikan saya tahu ada dari Nabi cara garuk kepala, jadi kok ado cau mah menggawi kepala dah jore Nabi itu kan buatnya. Begitulah cinta atau mau cinta. Itu barulah kita pantas untuk mengatakan bahwa kita mencintai Nabi. Tapi kalau seandainya sunnah Nabi jadi bahan olok-olokan, sunnah Nabi jadi bahan tertawaan, yang disuruhnya enggan untuk melakukannya hanya karena alasan itu kan bukan persoalan agama dan lain sebagainya. Berarti apa sanggup kita sebenarnya membuktikan kata cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwati fillah, saya kira cukup 2 itu karena saya ingin masuk pada mazahir inhiraf inda ba'di mudda'i mahabbatir rasul. Bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi pada orang-orang yang mengaku-ngaku cinta Nabi. Karena memang semua umat Islam itu ngaku cinta Nabi.
Tidak ada satupun kelompok aliran dalam Islam kecuali mengaku cinta. Tidak ada orang yang benci Nabi, tidak ada. Semua mengaku, mau apa aja alirannya, pasti mengaku mereka mencintai Nabi. Tetapi banyak penyimpangan ternyata. Di balik pengakuan mereka akan cinta Nabi, ternyata yang terjadi justru adalah, kalau di sini dibahasakan al-mawahirul kadzibah, bentuk-bentuk kebohongan dari cinta. Berarti cintanya dusta. Siapa contohnya? Pertama Syiah. Syiah mengaku cinta Nabi, apalagi Syiah Rafidah, tapi mereka membenci orang-orang yang paling dicintai Nabi. Masuk akal enggak? Dia mengaku cinta Nabi, tapi mereka membenci orang yang paling dicintai Nabi. Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai?" Kata Rasul, "Dari kalangan perempuan, Aisyah." Terus sahabat nanya lagi, "Kalau dari kalangan laki-laki, siapa yang paling kamu cintai?" Abuha, bapaknya. Berarti Nabi mencintai Aisyah dan mencintai bapaknya Abu Bakar. Orang Syiah yang paling mereka benci di dunia nih, Aisyah dan Abu Bakar. Atau cinta apa nomor? Inilah yang mazahir kadzibah. Ini mahabbah kadzibah, cinta dusta. Maka ada ungkapan yang menarik dari satu analisa. Katanya orang Syiah lebih buruk dari Yahudi dan Nasrani. Apa alasannya? Orang Nasrani kalau ditanya, siapa orang yang paling mulia? Dia jawab, sahabat Isa. Orang Yahudi kalau ditanya, siapa orang yang paling mulia? Mereka akan jawab, sahabat-sahabat Musa. Tapi orang Syiah ketika ditanya, siapa orang yang paling buruk? Mereka jawab, sahabat Nabi. Jadi yang paling buruk adalah sahabat Nabi. Ini Abu Bakar, Umar, Utsman, ini perampas kekuasaan semua ini. Ini finnar, dijamin masuk neraka. Padahal Rasul menjamin masuk surga. Sekarang ketika dia mengaku cinta Nabi, lalu dikatakan Abu Bakar, Umar, Utsman masuk neraka, berarti mereka bukankah sedang menuduh bahwa Nabi berbohong? Berarti kan Nabi bohong kan, karena Nabi bilang mereka masuk surga. Aisyah, orang yang punya dosa besar kata orang Syiah. Apa katanya? Dia ikut meracun Nabi sehingga Nabi wafat. Ini tidak masuk akal ini. Maka ungkapan seperti ini bisa kufur bagi orang-orang yang menyadari itu sebagai sebuah kesalahan. Karena ungkapan yang sangat tidak bisa diterima. Ini contoh pertama, waktu kita sudah habis. Contoh kedua disebutkan di sini, di antara bentuk cinta dusta itu ma yaf'aluhu katsirun minal mutasawwifah. Perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang-orang sufi. Orang-orang sufi yang ngaku-ngaku cinta Nabi, tapi mereka mencintainya dengan cara mereka sendiri. Mereka mencintai Nabi tidak dengan cara yang dianjurkan oleh Nabi kita yang mulia. Mereka punya cara tersendiri. Apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu mereka dalam mencintai, itulah yang mereka lakukan. Dibuat-buatnya syair, kemudian isi syair itu di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan, dinyanyikan dalam keadaan berjoget-joget, bergoyang-goyang, dan segala macamnya. Apakah itu berarti mereka mencintainya? Salah satu dari kesalahan mereka adalah al-ghulu. Mereka bersifat gulu, melampaui batas dalam membuktikan cintanya kepada Nabi. Sehingga keluarlah ungkapan-ungkapan syair mereka yang ungkapan itu tidak pantas untuk Nabi, tapi hanya pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salah satu contoh? Di sini ada. Di antara contohnya, mereka memuji Nabi.
ya akramal khalqi ma li man aludhu bihi siwaka inda nuzulil hadisil amami. Wahai makhluk yang paling mulia. Berarti siapa? Nabi. Betul enggak? Betul. Mali man aludhu bihi siwaka. Enggak ada seseorang siapapun tempat saya bergantung, tempat saya meminta pada hari huru hara kiamat nanti. Lalu sampai pada ungkapan fa inna min judika dunya wa dharratuha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Di antara bentuk kedermawananmu, engkau telah memberikan dunia dan segalanya. Wa min ulumika, dan di antara ilmumu, ilmul lauhi wal qalami, mengetahui apa yang ada pada lauhul mahfuz, wal qalami, semua yang dicatat oleh pena. Ini tidak pantas kecuali hanya untuk Allah. Yang memberikan kita dunia dan segala isinya bukanlah Nabi, tapi adalah Allah. Yang mengetahui apa yang ada pada Allahul Mahfuz yang sudah dicatat oleh pena hanyalah Allah, bukan Nabi. Nabi tidak pernah tahu mana yang gaib kalau Allah tidak memberitahukan. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Ini bagian dari ungkapan-ungkapan syair yang datang dari mereka yang katanya itu bukti bahwa jiwa mereka sudah sangat mencintai Nabi. Maka keluarlah ungkapan-ungkapan yang ternyata di dalamnya mengandung unsur-unsur kesyirikan. Banyak di antara bait-bait syair, zikir-zikir atau menggantikan zikir. Kadang ungkapan-ungkapan seperti ini diucapkan lebih banyak dari ungkapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Nabi sudah mengajarkan cara berselawat begini, cara bersalam begini, ada banyak riwayat tentang selawat. Tapi ketika sudah ada satu selawat yang dibuat-buat macam-macam namanya, selawat al-fatih, selawat munjiat, selawat nariyah, ini bisa mengalahkan selawat yang diajarkan oleh Nabi. Yang diajarkan Nabi tidak mereka baca-baca, tapi yang satu ini itu yang diulang-ulang sampai ribuan kali. Katanya kalau mau kaya baca ini 4.000 kali. Kalau mau ini baca ini 3.000 kali. Diaturlah nanti kayak mujarrabat ada. Pokoknya mereka tidak lagi mengedepankan apa yang dikatakan oleh Nabi, tapi justru mengedepankan apa yang dikatakan oleh para imamnya. Ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan memberikan kemampuan kepada kita dalam membuktikan cinta kita kepada Nabi, dan semoga Allah menjaga kita dari kesalahan dalam mencintainya. Fokus saja mencintai beliau dengan cara yang beliau ajarkan. Ikuti saja semua yang dia ajarkan, kita pasti selamat. Daripada yang diajarkan ditinggalkan, sementara yang tidak itu justru yang dilakukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Judul apa? Ini banyak sini, ini sampai 6 sampai 7. Sementara tadi kita ambil 2. Di antaranya sulukul adab, at-ta'addub ma'an nabi, nusratuhu wa difa'u anhu, menolong nabi berarti menolong sunnahnya. Sekarang ketika nabi dihina, ada enggak perasaan marah kita? Nabi dihina. Sahabat dulu kalau nabi dihina, apanya Umar? Ya Rasulullah, izinkan dan tu bunuh wajibnya. Itu ya. Sekarang Nabi sudah tidak ada, yang ada sunnahnya. Tapi tak jarang kita mendengar Nabi sendiri dihina. Ada enggak kira-kira perasaan kita marah? Kok enggak tahu jauh membela sudah apa? Ada enggak perasaan bahwa kita menolak itu? Tapi kau anggap lope lainnya. Nah, berarti ada sesuatu
ada suatu iman kita. Jadi ada banyak poin yang tidak bisa kita sampaikan. Ini pun sudah mengambil waktu yang agak cukup panjang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.